Ya, materi kita hari ini tentang bilangan bulat. Waktu SD sudah tahu apa itu bilangan bulat. Nah, sekarang untuk SMP kelas 7, kita akan lebih dalam lagi membahas apa itu bilangan bulat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bandingkan bilangan bulat yang relatif besar atau memuat banyak angka. Kemudian, menyelesaikan masalah menggunakan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah menggunakan operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu mengurutkan bilangan bulat. Perhatikan gambar ini, di buku siswa itu ada, ya. Jadi ini adalah pembagian bilangan bulat pada garis bilangan. Ya. Mana ada bilangan bulat negatif, ada bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Kalau bilangan bulat positif kita kenal dengan bilangan asli, ya, atau natural number. Jadi mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau bilangan 0 ditambah dengan bilangan asli atau bilangan bulat positif, maka jadilah bilangan cacah. Ya. Di bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang pertama, cara membandingkan bilangan bulat. Ya. Kalau bilangan kecil, tentu sangat mudah. Nah, bagaimana kalau bilangan yang relatif besar? Ya. Anda perlu memperhatikan 5 poin ini. Yang pertama, kita perhatikan angka penyusunnya atau jumlah digitnya berapa. Yang kedua, kita bandingkan nilai dari angka penyusunnya, ya. Angka pertama, angka kedua, dan seterusnya. Atau kita lihat satuannya, puluhannya, ratusannya, ribuannya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, bilangan positif selalu lebih besar daripada bilangan negatif. Ya. Jadi bilangan positif selalu lebih besar daripada bilangan negatif. Kemudian yang keempat, untuk membandingkan dua bilangan negatif, ya. Jadi ini bicara bilangan negatif. Dua bilangan negatif, maka perhatikan garis bilangan. Ya. Semakin ke kiri dari 0, ya, semakin ke kiri dari 0, atau semakin menjauh dari 0, maka nilainya semakin kecil. Sedangkan semakin ke kanan mendekati 0, maka nilainya semakin besar. Ya, itu untuk bilangan negatif. Ya, bilangan negatif ada di sebelah kiri dari 0. Dan yang kelima, semakin banyak jumlah angka atau nilai penyusun bilangan negatif. Jadi masih kategori bilangan negatif. Semakin banyak jumlah angka dan nilai penyusunnya, maka bilangan negatif itu semakin kecil. Oke, bagaimana itu? Kita langsung saja pada contoh. Ya. Yang pertama, manakah bilangan yang lebih besar? Negatif 547.578 atau positif 59. Nah, manakah yang lebih besar? Kalau kita perhatikan syarat-syarat yang tadi, maka kita perhatikan poin yang ketiga. Bilangan positif selalu lebih besar dari bilangan negatif. Maka 59 lebih besar dari negatif 547.578. Ya. Jadi ingat, bilangan positif selalu lebih besar dari bilangan negatif. Ya. Atau negatif 547.578 kurang dari 59. Kita lanjut. Masalah yang kedua, manakah bilangan yang lebih besar?
547.578 atau 549.532. Nah, lihat di sini dua-duanya bilangan positif. Ya. Dua-duanya bilangan positif. Manakah yang lebih besar? Nah, kita perhatikan poin 2 yang tadi. Ya. Kita bandingkan nilai angka penyusunnya. Angka pertama sama 5. Ya. Sama 5. Angka kedua sama 4. Angka penyusun yang ketiga, di sini 9, di sini 7. Nah, maka secara otomatis 549.532 lebih besar dari 547.578. Ya. Karena angka penyusun yang ketiga lebih besar, ya, di sebelah kiri lebih besar, itu 9 dibandingkan dengan 7. Lanjut. Yang ketiga. Manakah bilangan yang lebih besar? Negatif 547.578 dengan negatif 549.532. Nah, ini dua-dua bilangan negatif. Ya. Jadi dua-dua bilangan negatif. Manakah yang lebih besar? Kita ingat poin yang kelima. Semakin banyak jumlah angka dan nilai penyusun bilangan negatif, maka nilainya semakin kecil. Karena ini dua-dua bilangan negatif. Ya. Perhatikan angka penyusun yang pertama sama 5. Angka penyusun yang kedua 4 sama. Angka penyusun yang ketiga 7, di sini 9. Maka yang ini lebih besar. Ya. Negatif 549.532 lebih besar. Tetapi karena ini bilangan negatif, maka aturannya berubah. Semakin banyak jumlah angka dan nilai penyusunnya, semakin kecil bilangan itu. Karena ini bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif 547.578 lebih besar dari negatif 549.532. Ya, atau negatif 549.532 kurang dari negatif 547.578. Ya. Itu tentang membandingkan bilangan yang relatif besar. Kemudian contoh, ya, di buku siswa ada, diketahui bilangan X, Y, dan Z. Bilangan X 1, 2, 3 ABC, bilangan Y 4, 5 BCDE, bilangan Z 9 ABCD. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, jadi yang ABCDE ini adalah suatu angka, ya, suatu angka, ya. Urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar. Jadi kita akan mencari bilangan mana yang terbesar, apakah bilangan X, bilangan Y, atau bilangan Z. Ya. Bagaimana caranya? Coba perhatikan. Nah, yang pertama kita misalkan A itu 6, B 7, C 8, D 9, atau E itu 5. Ya. Karena bilangan A, B, C, D ini adalah suatu angka. Jadi kita misalkan bilangan A itu 6, B 7, C 8, D 9, dan E 5. Maka bilangan X, ya, dia akan menjadi 1, 2, 3, A-nya kita ganti 6, B-nya kita ganti 7, C-nya kita ganti 8. Dia menjadi 1, 2, 3, 6, 7, 8. Ya, atau 123.678. Begitu juga dengan bilangan Y. Dia menjadi 4, 5, 7, 8, 9, 5. Atau 457.895. Dan terakhir bilangan Z, kita ganti ABCD menjadi 96.789. Ya. Bilangan X, kita hitung ada 6 angka. Bilangan Y juga 6 angka, sedangkan bilangan Z hanya 5 angka. Maka bilangan X dan bilangan Y lebih besar
dari bilangan Z. Karena kita melihat jumlah digit dari angka bilangan X, Y, dan Z. Ya, jadi bilangan X dan Y lebih besar dari bilangan Z. Karena bilangan X dan Y ada 6 angka, sedangkan bilangan Z hanya 5 angka. Kemudian langkah selanjutnya, kita akan bandingkan bilangan X dan bilangan Y. Ya, perhatikan bilangan X dan bilangan Y sama-sama mempunyai 6 angka. Angka yang pertama 1, sedangkan bilangan Y angka pertamanya 4. Ya, secara otomatis oleh bilangan Y lebih besar dari bilangan X. Nah, kita mengacu pada nilai pada angka yang pertama atau digit yang pertama. Ya, sehingga oleh bilangan Y lebih besar dari bilangan X, lebih besar dari bilangan Z. Maka secara berurut kita simpulkan 45 BCDE, 123 ABC, 9 ABCD. Itulah urutan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian kita lanjut lagi, contoh berikut. Urutkanlah bilangan bulat berikut dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ya. Perhatikan sini, bilangan A negatif 11, 85, 10, negatif 16, dan positif 25. B 0, negatif 102, negatif 38, negatif 65, dan negatif 4. Langkah pertama, kita perhatikan garis bilangan. Ya. Semakin ke kiri dari 0, nilai semakin kecil. Semakin ke kanan, nilai semakin besar. Berarti untuk option A, ya, paling besar itu adalah 85. Yang kedua adalah 25. Yang ketiga adalah 1. Ya. Karena ketiga bilangan ini bilangan positif. Kemudian lanjut, urutan keempat adalah 0. Yang kelima adalah negatif 16. Dan yang terakhir negatif 101. Maka bilangan ini kita urutkan menjadi 85, 25, 1, 0, negatif 16, negatif 101. Itulah urutan bilangan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian yang B sama, kita lihat sini, urutan pertama adalah 0, urutan kedua adalah negatif 4, yang ketiga negatif 38, yang keempat negatif 65, dan yang terakhir negatif 102. Ya, karena negatif 102 semakin menjauh dari 0, maka dia semakin kecil. Ya. Maka urutannya menjadi 0, negatif 4, negatif 38, negatif 65, dan negatif 102. Itu. Lanjut lagi contoh yang ketiga. Isilah titik-titik di bawah ini dengan simbol kurang dari atau lebih dari. Ya, simbol kurang dari atau lebih dari, sehingga menjadi kalimat yang benar. Perhatikan yang A. Kita perhatikan garis bilangan, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Sini A ada bilangan negatif dan bilangan positif. Maka secara otomatis bilangan positif lebih besar. Dan lebih besar dari negatif 3. Maka tanda yang kita gunakan adalah negatif 3 kurang dari positif 5. Kemudian yang B, sama, perhatikan garis bilangan, dua-dua bilangan negatif. Tapi semakin besar, maka nilainya semakin kecil. Maka untuk yang B, negatif 8 lebih besar dari negatif 13. Dan yang C, kita perhatikan nilai angka yang kedua. Karena angka yang pertama sama 4, sedangkan angka yang kedua dia berbeda. Nah, di sini 4, yang satunya 7. Otomatis bilangan 47.101 lebih besar dari 44.597. Maka simbol yang kita gunakan adalah kurang dari. Ya. Kemudian yang terakhir, dua-dua bilangan negatif juga. Semakin besar nilai bilangan negatif, maka semakin kecil nilainya.
angka penyusun yang pertama sama negatif, ya, 9. Yang kedua 8 sama, yang ketiga sama 9, yang keempat sama 7, yang kelima sama 6, tetapi yang ini kelebihan, ya, 1. Karena dia mempunyai 6 digit, sedangkan yang sini hanya 5 digit. Maka semakin besar bilangan negatifnya, maka dia semakin kecil. Sehingga simbol yang kita gunakan adalah negatif 98.976 lebih besar dari negatif 989.761. Kemudian kita masuk pada sesi yang berikut tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, di SD sudah tahu, ya, contoh sebagai berikut. Kita ambil contoh bilangan 2 dan bilangan 3. Ya, tinggal diganti tandanya apakah dia positif atau negatif. 2 tambah 3, 5. Negatif 2 ditambah negatif 3, hasilnya adalah negatif 5. 2 ditambah negatif 3, hasilnya negatif 1. Dan negatif 2 ditambah 3, hasilnya sama dengan positif 1. Ya. Kita bandingkan dengan contoh nomor 5 sampai 8. 2 dikurang negatif 3, hasilnya adalah 2 ditambah 3, sama dengan 5. Jadi, ketika mengurangkan dengan bilangan negatif, dia akan berubah tanda menjadi positif. Ya. Contoh ke-6, negatif 2 kurang negatif 3 sama dengan negatif 5. 7, 2 kurang 3 sama dengan negatif 1, dan negatif 2 kurang negatif 3, maka sama dengan nomor 5, hasilnya adalah negatif 2 ditambah 3, hasilnya adalah positif 1. Jadi nomor 1 dan nomor 5 sama, hasilnya nomor 2 dan 6 sama, 3 dan 7 sama, 4 dan 8 hasilnya sama. Jadi kalau bilangan kita mengurangkan dengan bilangan negatif, dia akan berubah tanda menjadi positif. Baru bilangan negatif ditambah bilangan negatif, itu sama saja dengan bilangan negatif dikurang bilangan positif. Ya. Juga sebaliknya nomor 3 dan 7, dan 4 dan 8. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama, sifat komutatif. Penjumlahan. Ya. A tambah B sama dengan B tambah A. Contoh, 2 tambah 3 itu sama saja dengan 3 ditambah 2. 2 tambah 3, 5, dan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi hasilnya sama. Ya. Jadi A tambah B sama dengan B tambah A. Contoh berikut, negatif 2 ditambah 6 itu sama saja dengan 6 ditambah negatif 2. Ya, negatif 2 tambah 6, 4, dan 6 tambah negatif 2 hasilnya juga 4. Maka hasilnya sama. Ya, jadi sifat komutatif, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, bulat A tambah B sama dengan B tambah A. Kita lanjut. Yang kedua, sifat asosiatif. A tambah B tambah C, kurung sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C. Contohnya sebagai berikut. Ya. Negatif 4 tambah 9 tambah 14 itu sama saja dengan negatif 4 tambah 9 ditambah 14. Ya. Negatif 4 tambah 9 tambah 14, 23. Negatif 4 tambah 9, 5. Ditambah 14, hasilnya sama. Dua-duanya yaitu 19. Juga contoh yang kedua, hasilnya juga sama. Negatif 5 ditambah negatif 10 tambah 6 itu sama saja dengan negatif 5 ditambah negatif 10, kemudian ditambah 6. Ya, negatif 5 tambah negatif 10 tambah 6, negatif 4. Sedangkan negatif 5 tambah negatif 10 sama dengan negatif 15 ditambah 6. Negatif 5 tambah negatif 4, hasilnya adalah negatif 9.
Sedangkan negatif 15 ditambah 6 hasilnya negatif 9. Jadi hasilnya tetap sama. Itulah sifat asosiatif penjumlahan bulat. Ya. Sifat-sifat lain dari bilangan bulat sebagai berikut. Bilangan genap ditambah bilangan genap, hasilnya adalah bilangan genap. Contoh, 2 tambah 8 sama dengan 10. 2 bilangan genap, 8 juga bilangan genap, hasilnya 10 adalah bilangan genap. Sifat yang kedua, bilangan genap ditambah bilangan ganjil, hasilnya bilangan ganjil. Contohnya, 2 ditambah 7 sama dengan 9. Ya, bilangan genapnya 2, bilangan ganjilnya 7. Hasilnya 9. 9 itu adalah bilangan ganjil. Sifat yang ketiga, bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil, hasilnya bilangan genap. Ya. Contohnya 3 ditambah 11 sama dengan 14. Ya. 3 dan 11 bilangan ganjil, sedangkan 14 adalah bilangan genap. Terlanjut dengan contoh berikut. Ya. Hasil dari 5 tambah negatif 6 tambah 3 kurang 6. Ya, operasi campuran antara penjumlahan dan pengurangan. Ya. Bagaimana caranya? 5 tambah negatif 6. Hasilnya adalah negatif 1. Kemudian lanjut tambah 3 kurang 6. Hasilnya adalah negatif 3. Negatif 1 tambah negatif 3. Hasilnya negatif 4. Dan contoh kedua, soal cerita. Sebuah kantor berlantai 8, mempunyai 3 lantai berada di bawah tanah. Seorang karyawan mula-mula berada di lantai 2 kantor itu. Karena ada suatu keperluan, ia turun 4 lantai. Kemudian naik 8 lantai. Di lantai berapakah karyawan itu sekarang berada? Nah, ini soal cerita. Ya. Perhatikan baik-baik. Sebuah kantor berlantai 8 dan mempunyai 3 lantai berada di bawah tanah. Berarti keseluruhan kantor tersebut ada 11 lantai, tapi 3-nya ada di bawah tanah. Kita jawab. Langkah pertama, karena ini soal cerita, kita biasakan untuk membuat sketsanya. Ya. Sketsa yang sederhana tapi mudah dipahami. Kita buat dulu 8 lantai. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu ada di atas permukaan tanah. Jadi kita misalkan ini adalah permukaan tanah, dan di bawahnya ada 3 lantai. Ya, 3 lantai di bawah permukaan tanah. Ya. Mula-mula dia berada di lantai 2. Jadi mula-mula berada di lantai 2, kemudian turun 4 lantai. Otomatis berada di lantai 3 di bawah permukaan tanah. Kemudian dia naik lagi 8 lantai. Jadi dari bawah, dari 3, dia naik 8 lantai. Dihitung 8 satuan, maka dia tepat berada di lantai ke-6. Jawabannya adalah lantai ke-6. Kita lanjut di sesi berikut tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif A kali B sama dengan B kali A. Contohnya, itu 4 kali 5 sama saja dengan 5 dikali 4. Ya, karena hasilnya sama 20. Kemudian sifat yang kedua, sifat asosiatif. A kali buka kurung B kali C, tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B, tutup kurung dikali C. Jadi hasilnya sama. Contohnya, 2 dikali buka kurung 4 kali 5 kurung, hasilnya sama saja dengan buka kurung 2 kali 4, tutup kurung dikali 5. 2 kali 20 dan di sebelah 8 dikali 5. Hasilnya sama 40. Kemudian sifat yang ketiga, sifat distributif. Kalau yang tadi asosiatif,
komutatif, ini ada sifat yang ketiga, sifat distributif. Yang pertama, perkalian terhadap penjumlahan. A kali dalam kurung B tambah C tutup kurung sama dengan A kali B tambah A kali C. Ya. Contohnya, misalkan A2, B4, dan C3. Ya. 2 kali 4 tambah 3, hasilnya sama saja dengan 2 dikali 4 ditambah ya, 2 dikali 3. Sehingga hasilnya 2 kali 4 tambah 3, 7. Hasilnya 14. Juga di ruas kanannya 2 kali 4, 8. Ditambah 2 kali 3 sama dengan 6. Hasilnya juga sama dengan 14. Itulah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Kemudian berikut sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Ya, dari penjumlahan sekarang pengurangan. Contohnya, kita misalkan A2, B4, dan C3. 2 kali 4 kurang 3 sama saja dengan 2 kali 4 dikurang 2 kali 3. 2 kali 4 kurang 3, 1. 2 kali 4, 8. 2 kali 3, 6. 2 kali 1, 2. Dan 8 kurang 6, 2. Maka hasilnya sama. Dibentuk seperti ini, hasilnya tetap sama. Jadi itulah sifat-sifat yang ada pada penjumlahan dan perkalian. Ya. Bilangan bulat. Jadi sifat-sifat itu kita bisa gunakan juga nantinya di operasi aljabar pada materi-materi selanjutnya. Ya. Selain dari ketiga sifat tadi, ada juga sifat lain dari perkalian bilangan bulat. Ya. Jadi misalkan di sini ada tabel, ada bilangan pertama dan ada bilangan kedua. Bilangan pertama memuat bilangan 0, bilangan positif, bilangan negatif. Bilangan yang kedua mengandung juga bilangan 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Jadi ini berbicara perkalian bilangan yang pertama dengan bilangan yang kedua. Sifat-sifat ini mungkin sudah Anda dapatkan waktu Anda sekolah di SD. Ya. Coba sifat-sifat lain dari perkalian bilangan bulat. 0 dikali 0, hasilnya 0. Ya. 0 dikali bilangan positif, hasilnya tetap 0. 0 dikali bilangan negatif, hasilnya tetap 0. Lanjut. Bilangan positif dikali 0, hasilnya 0. Bilangan positif dikali bilangan negatif dikali 0, hasilnya juga tetap 0. Jadi di sini bilangan 0 dikali bilangan positif dan bilangan negatif ataupun bilangan 0 itu sendiri hasilnya tetap 0. Ataupun sebaliknya hasilnya juga tetap 0. Kita lanjut. Bilangan positif kali bilangan positif tetap menghasilkan bilangan positif. Bilangan positif dikali bilangan negatif hasilnya bilangan negatif. Kemudian bilangan negatif dikali bilangan positif sama, hasilnya juga bilangan negatif, dan bilangan negatif dikali bilangan negatif hasilnya bilangan positif. Nah, dari sini kita peroleh kalau perkalian ya tandanya sama, positif dengan positif ataupun negatif dengan negatif, maka sama-sama menghasilkan bilangan positif. Sedangkan perkalian beda tanda, negatif dengan positif atau positif dengan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Itulah sifat-sifat lain dari perkalian bilangan bulat. Nah, contoh 4 kali 5. Di sini kita ambil contoh dua bilangan yang sama, 4 dan 5. Contoh yang pertama, 4 kali 5 sama dengan 20. Contoh yang kedua, negatif 4 kali negatif 5 sama dengan 20. Positif ya. Sedangkan nomor 3 dan 4, perkalian beda tanda, maka dia menghasilkan bilangan negatif. Ya. Di nomor 1 dan 2, perkalian sama tanda, positif dengan positif, negatif dengan negatif, maka hasilnya bilangan positif. Sedangkan contoh yang ketiga dan 4, perkalian beda tanda,
negatif dengan positif dikalikan atau positif dan negatif dikalikan, hasilnya tetap bilangan negatif. Kemudian contoh berikut perkalian 0. Ya, 0 dikali 0, 0. 4 kali 0 tetap 0. Negatif 4 dikali 0 tetap 0. Pun sebaliknya, hasilnya semuanya tetap 0. Ya. 0 dikali bilangan positif, dikali bilangan negatif, hasilnya tetap 0. Kemudian kita lanjut dengan sifat-sifat lain dari pembagian bilangan bulat. Kalau tadi perkalian, sekarang kita masuk di pembagian. Nah, perhatikan. Bilangan 0 bagi bilangan 0. 0 per 0. Hasilnya adalah tak tentu. Ya. 0 dibagi bilangan positif. Hasilnya adalah tak terdefinisi. Ya, atau tidak didefinisikan. Simbolnya seperti angka 8 ya. Angka 8 yang datar, horizontal. Ya. Kemudian bilangan 0 dibagi bilangan negatif sama juga tidak terdefinisi. Kemudian bilangan positif bagi bilangan 0 hasilnya 0. Bilangan negatif bagi bilangan 0 hasilnya juga 0. Lanjut, bilangan positif dibagi bilangan positif hasilnya positif. Bilangan positif bagi bilangan negatif hasilnya bilangan negatif. Dan bilangan negatif dibagi bilangan positif hasilnya juga sama, bilangan negatif. Dan terakhir, bilangan negatif bahagi bilangan negatif hasilnya bilangan positif. Jadi, ada kesamaan antara sifat pembagian dan perkalian bilangan positif dan negatif. Ya. Pembagian dengan tanda yang sama, positif dengan positif, atau negatif dengan negatif, menghasilkan bilangan positif. Sedangkan pembagian bilangan yang berbeda tanda, maka menghasilkan bilangan negatif. Nah, untuk yang ini tak tentu dan tak terdefinisi, nanti kita lihat penjelasan selanjutnya. Ya. Contohnya sebagai berikut. Ya. 40 dibagi 5 sama dengan 8, negatif 40 bagi negatif 5 sama dengan positif 8. Sama, jadi nomor 1 dan 2 pembagian dengan tanda yang sama, yaitu positif dengan positif, negatif dengan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Sedangkan nomor 3 dan 4 pembagian beda tanda. Ya, bilangan negatif bagi bilangan positif dan bilangan positif bagi bilangan negatif, hasilnya tetap bilangan negatif. 0 bagi 0 tak tentu, 4 dibagi 0 tak terdefinisi, negatif 4 bagi 0 tak terdefinisi, 0 bagi negatif 5 0, 0 bagi 5 0. Ya. Jadi yang nomor 5, 6, 7 ini kita akan bahas selanjutnya. Ya. Perhatikan hubungan antara perkalian dengan pembagian bilangan bulat. A kali B sama dengan C. Maka A sama dengan C per B atau B sama dengan C per A. Jadi kebalikan dari operasi perkalian adalah pembagian. Itu hubungannya. Ya. Contoh, 4 kali 3 sama dengan 12. Maka 4 itu adalah 12 dibagi dengan 3. Atau 3 adalah 12 dibagi dengan 4. Jadi operasi perkalian ini memiliki hubungan dengan operasi pembagian. Ya. 4 kali 3 sama dengan 12. Di mana kalau kita rubah dalam operasi pembagian, 4 itu adalah 12 bagi 3. Dan 3 itu adalah 12 dibagi 4. Rasa di SD sudah diajarkan. Kita lanjut. Nah, C bagi B ya, sama dengan A. Maka A kali B sama dengan C. Dan kebalikan. Tadi perkalian dengan pembagian. Sekarang hubungan antara pembagian dengan perkalian. Jadi C bagi B sama dengan A. Maka A kali B sama dengan C. Contohnya,
12 bagi 3 sama dengan 4. Mengapa 4? Karena 4 dikali 3 hasilnya 12. Ya. 12 bagi 3, 4. 4 dikali 3, 12. Nah, begitu juga dengan contoh berikut, yaitu 0. Ya. Yang tadi ya, dimaksud dengan tak tentu dan tak terdefinisi. 0 bagi 4 hasilnya 0. Ya. 0 bagi 4 hasilnya 0. Karena apa? Karena 0 dikali 4 hasilnya 0. Itu yang tadi. 12 bagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi 0 dibagi 4 hasilnya adalah 0. Ya. Karena 0 dikali 4 adalah 0. 0 dibagi negatif 5 juga hasilnya 0. Karena 0 dikali negatif 5 hasilnya 0. Sekarang 0 bagi 0 sama dengan 4. Apakah benar 0 bagi 0 sama dengan 4? Hasilnya adalah benar. Ya. Karena 4 dikali 0 sama dengan 0. Maka katakan 0 dibagi 0 tak tentu. Ya. 0 bagi 0 juga bisa kita tulis hasilnya adalah negatif 7. Ya. Kenapa? Karena negatif 7 kali 0 sama dengan 0. Jadi 0 dibagi 0 tak tentu, semua bilangan bisa masuk. Ya, 0 bagi 0 sama dengan 100 bisa benar. 0 bagi 0 sama dengan 1000 benar. Ya. Karena sifat dari pembagian dan perkalian. Makanya dikatakan 0 dan 0 bagi 0 itu tak tentu. Ya. Semua angka boleh masuk. Ya. Di 0 bagi 0 bukan cuma bilangan positif, bisa juga bilangan negatif. Sebarang bilangan. Ya. Termasuk 0 juga. Itulah maksud dari tak tentu. Kemudian lanjut, contoh berikut. 5 bagi 0 tak terdefinisi. Kenapa? Tak terdefinisi. Apakah ada bilangan yang dikali 0 hasilnya sama dengan 5? Nah, karena kita tahu bersama kalau semua bilangan dikali 0 hasilnya adalah 0. Kalau ini 5 bagi 0 hasilnya tak terdefinisi. Karena tidak ada bilangan yang dikalikan 0 hasilnya sama dengan 5. Juga dengan negatif 10 bagi 0 hasilnya juga tak terdefinisi. Karena tidak ada bilangan yang dikali 0 hasilnya negatif. Itu maksudnya. Ya. Oke. Kita lanjut operasi campuran perkalian dan pembagian. Ya. Negatif 9 dikurang 6 kali negatif 72 bagi 16 kurang 20. Bagaimana langkah-langkahnya? Perhatikan. Ya. Kita kerjakan dulu yang dalam tanda kurung. Di negatif 9 kurang 6 kali negatif 72 bagi 12 hasilnya negatif 6. Diingat, pembagian beda tanda. Bilangan negatif bagi bilangan positif hasilnya tetap bilangan negatif. Negatif 72 bagi 12 hasilnya negatif 6. Dikurang 20. Lanjut. Kita kerjakan berikut adalah operasi perkalian. Negatif 9 tetap negatif 6 kali negatif 6. Bilangan negatif kali bilangan negatif hasilnya bilangan positif. Positif 36. Sehingga mengisahkan negatif 9 tambah 36 kurang 20. Nah, negatif 9 tambah 36 hasilnya adalah positif 27. Positif 27 dikurang 20 hasilnya adalah positif 7. Jadi itulah jawaban dari nomor 1. Berikut contoh kedua. Soal cerita. Dalam suatu ujian, penilaian ditentukan sebagai berikut. Jawaban benar nilai 3, jawaban salah nilai negatif 1. Dan tidak dijawab nilainya 0. Dari 100 soal, Keke berhasil menjawab 95 soal dengan 78 soal dijawab benar. Nah,
tentukan skor yang diperoleh Keke. Jadi ada 100 soal, tapi yang hanya dijawab 95 soal. Berarti ada 5 soal yang tidak dijawab. Nah, dari soal yang dijawab 95, yang dijawab benar hanya 78 yang benar. Berarti sisanya salah. Nah, bagaimana skornya? Kita perhatikan kalau benar nilai 3, salah nilai negatif 1, dan jika tidak dijawab adalah 0. Di benar 3, salah negatif 1, tidak dijawab 0. 100 soal, Keke menjawab 95 soal. Itu berarti 5 soal tidak dijawab. Maka 95 soal dijawab, 78 soal dijawab benar. Berarti ada 17 soal dijawab salah. Di 100 soal, dia menjawab 95. Berarti ada 5 soal yang tidak dijawab. Dari 95 soal ini, 78 dijawab benar. Berarti ada 17 soal yang dijawab salah. Nah, maka skor yang diperoleh itu 78 benar, berarti 78 dikali 3. Hasilnya 234, ya kan? Kalau jawab benar, poin 3. Salah, 17 salah. Berarti 17 dikali negatif 1. Hasilnya negatif 17. Sedangkan ada 5 yang tidak dijawab. Berarti dikali dengan 0. 5 kali 0 hasilnya 0. Maka skor yang diperoleh seluruhannya adalah 234 kurang 17 tambah 0. Hasilnya adalah 217. Itulah skor yang diperoleh Keke, ya. 217 itulah poin yang diperoleh Keke. Ya. Soalnya kita lihat sini 78 tambah 17 tambah 5, 100 soal yang sama untuk membuktikan bahwa benar ada 100 soal. Ya. Itulah contoh soal cerita tentang operasi perkalian. Ya. Dan lanjut dengan tugas. Ya, tugas ini diselesaikan selama seminggu. Jadi tugas selama seminggu. Ya. Silakan Anda tulis soalnya. Yang pertama ini soal objektif, ya. Kemudian yang berikut soal nomor 2, soal objektif juga, operasi campuran, ya. Perkalian, bagian, penjumlahan, dan pengurangan. Jadi kita tentukan hasilnya berapa. Dan nomor 3, soal cerita, ya. Objektif juga tentang perkalian. Silakan tulis, kerjakan. Baru nomor 4, ya, sama soal cerita lagi. Jadi demikian materi kita hari ini tentang bilangan bulat, ya. Jangan lupa tugas kerjakan selama seminggu. Kalau ada yang belum dipahami silakan tanyakan lewat WhatsApp, ya, grup WhatsApp, ya. Sekian.